Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Huda dalam podcast santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja. Tentunya bersama narasumber kita Abah Kyai Haji Endang Agus Sanjaya selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja. Bagaimana kabarnya hari ini, Abah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baiklah, para pemirsa, pada saat ini pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan berdiskusi, berbincang dengan guru kita yang mulia Kyai Haji Endang Agus Sanjaya. Baik, Abah, untuk yang pertama ini, Abah. Pertanyaannya, apakah sedekah itu, Pak? Sedekah. Siap. Sedekah itu adalah pemberian, baik berupa harta, ilmu, tenaga, ya materi, support, apa saja. Pemberian yang lillahi ta'ala, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sedekah. Jadi secara umum makna sedekah itu ya seperti itu. Semua hal yang mencakup kebaikan, kata ulama, itu juga disebut dengan sedekah. Kebaikan apapun itu yang didasari dengan keinginan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sedekah. Perbuatan apa saja. Jadi makna sedekah itu umum. Bagi yang punya harta, sedekah dengan hartanya, itu sedekah. Bagi yang punya ilmu, membagi ilmunya, itu juga sedekah. Bagi yang punya tenaga, membantu orang lain dengan tenaganya, itu juga sedekah. Berbicara yang baik juga sedekah. Senyum yang tulus ikhlas kepada sesama, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu umum dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu dinamakan dengan sedekah. Maka sedekah itu kata ulama adalah segala macam bentuk kebaikan yang punya tujuan ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya sedekah. Demikian, ya Allah. Iya, Bah. Dari makna sedekah itu sendiri, Bah, tadi kan Abah bilang banyak mencakup berupa sedekah dengan harta, kemudian dengan tenaga, dengan ilmu, pikiran mereka. Kemudian kalau kita bertanya sedekah yang terbaik itu seperti apa, Pak? Sedekah yang lillah, sedekah yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang ada keikhlasan di dalamnya. Kalau tidak ada keikhlasan, sedekah itu dikhawatirkan sia-sia saja, tidak punya makna. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang ikhlas. Yang ikhlas itu seperti apa? Ya pemberian yang tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Sudah ikhlas dan tidak diungkit, tidak ingin ini itu segala macam. Bukan sedekah pemberian yang ada nilai keikhlasan, itu yang terbaik. Karena Allah melihat keikhlasan hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak melihat rupamu. Wa amwalikum, tidak melihat hartamu. Wa ansabikum, tidak melihat kau anak siapa. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat isi dalam hatimu. Ada enggak keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang dilihat. Demikian, jadi yang terbaik sedekah adalah yang ada unsur ikhlas lillahi ta'ala di dalamnya. Demikian, Allahu a'lam. Baik, Pak. Tapi yang terjadi di masyarakat ini, Bang, Masyarakat mana? masyarakat Indonesia mungkin hampir seluruh gitu. No, gimana yang terjadi di masyarakat Indonesia? Jadi kita nantinya Sedekah itu identik dengan harta biasanya itu, Pak. Nah, yang terjadi di masyarakat ini. Kemudian timbul pertanyaan dari hal itu, Pak. Bagaimana hukum bersedekah dengan harta yang kurang baik gitu? Bisa mungkin penjelasannya, Pak. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda gini, Inna Allah tayyib. Allah itu
maha bersih, maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima amal ibadah, mau sedekah, sholat, apa aja, illa thayyiban, kecuali amal yang baik-baik. Demikian sedekah. Sedekah kita yang terbaik yang Allah suka itu yang bersih-bersih. Maka jika ada yang tidak bersih kita berikan, Allah nggak suka. Karena Allah itu maha suci, menyukai yang suci-suci. Allah itu maha bersih, menyukai yang bersih. Innallaha thayyib, Allah maha suci, maha baik, maha bersih. La yaqbal illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, kecuali yang bersih-bersih. Jadi sedekah dari yang tidak baik itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mana yang harus didahulukan ini Pak, antara bersedekah atau bayar hutang dulu? Gitu. Bayar hutang itu wajib. Sedekah itu adalah hal yang sunnah. Maka tentu dalam hal ini mendahulukan yang wajib itu lebih diutamakan daripada mendahulukan yang sunnah. Tapi dalam urusan ini tafsir ulama itu merinci semuanya. Jika ada harapan bahwa membayar hutang itu dari jalan yang lain, maka sedekah tetap dianjurkan. Dan juga jika hal yang disedekahkan itu hal yang remeh, dan dengan yang remeh itu hutang itu juga nggak selesai, maka sedekah tetap dianjurkan. Maka dalam hal ini bukan hanya bayar hutang. Contoh, ada kebutuhan wajib yang wajib bagi kita, yaitu nafkah untuk keluarga. Harta kita hanya itu nafkah untuk keluarga. Nah, ketika keadaan seperti itu, sedekah jadi tidak baik. Karena yang terbaik adalah mengerjakan yang wajib, memberi nafkah kepada keluarga. Seperti itu, jadi hukumnya tafsir. Dan tetap hukum asalnya yang wajib tetap dikerjakan duluan daripada yang sunnah. Jadi ibarat orang yang mengerjakan sunnah lupa kepada mengerjakan yang wajib, itu seperti orang pakai baju, pakai jas, pakai dasi, tidak pakai celana. Nah, itu contoh orang yang sunnahnya demen, wajibnya enggak demen. Nah, dalam soal ini misalkan kita punya hutang, yang hutang itu dibayar lewat gaji kita bulanan. Kita ada harta berlebih tuh, harapan untuk bayar hutang itu ada jalan lain, maka sedekah tetap dianjurkan. Contoh lagi misalkan kita punya hutang itu berupa uang, kita di rumah ada makanan, tetap sedekah makanan itu juga dianjurkan terus, tak berhenti. Bukan berarti punya hutang terus lantas berhenti semua, senyum enggak sama orang, berbagi air minum enggak sama orang, itu enggak tepat lagi. Maka dalam hal ini hukumnya adalah tafsir. Jika masih ada jalan lain, harapan lain untuk bayar hutang, sedekah tetap dianjurkan. Jadi hukumnya tafsir itu dirinci-rinci bagaimana situasi dan keadaan seseorang itu sendiri. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi pemirsa penjelasan mana yang harus didahulukan antara bayar hutang atau bersedekah. Ya. Tadi kita mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Kemudian saya sering dengar, pernah dengar mungkin, benar. Dari mana dengarnya? Ada dari media sosial kadang gitu Pak, media sosial, kemudian korban medsos. Jadi benarkah itu Pak, ada orang yang sudah meninggal itu ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah gitu Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikanlah aku hidup sebentar saja. Andaikan kau berikan aku hidup sebentar saja ya Allah, fa saddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Mau salat, mau haji, hidupin lagi ya Allah. Tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna atau wala yastaqdimu. Hafalin. Ketika ajal Allah sudah tiba,
nggak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Sudah sampai waktunya sudah. Jadi orang meninggal itu, nih orang meninggal, miliaran orang yang sudah mati, mereka itu punya keinginan pengen hidup. Orang mati punya keinginan ingin hidup lagi. Orang hidup punya keinginan ingin mati. Oh salah, itu hidup terus. Nggak usah diingin-ingin, nyampe mati itu mas. Nah jadi orang meninggal pengen dihidupkan lagi, ingin bisa sedekah. Artinya sedekah itu dalam makna umum, ingin berbuat baik, ingin berbuat kebaikan, karena nanti di alam sana tidak ada yang manfaat kecuali kebaikan yang kita kerjakan. Harta kita biar baik, rajinkan sedekah, karena itu dari Allah. Ilmu kita yang baik, rajinkan sedekah dengan diajarkan, dengan mengajarkan orang kebaikan. Tenaga kita biar baik, manfaat hidup kita ini biar manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Jadi orang meninggal pengen hidup, ingin berbuat baik, ingin menjadi orang-orang saleh, ingin sedekah, karena itu yang bermanfaat nanti di alam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana hukum orang yang sering bersedekah nih Pak, tapi dalam sholatnya itu kurang bagus gitu ya? Nah, siap. Saya kembali. Sholat itu wajib, sedekah itu sunnah. Jadi orang itu harus senang yang wajib, juga senang yang sunnah, karena itu penyempurna amal. Sunnah itu penyempurna amal dan peningkat kualitas amal. Sholatnya wajib, sedekahnya sunnah, sunnahnya demen, wajibnya ditinggalkan. Itu seperti orang pakai baju, pakai dasi, enggak pakai celana. Begitu. Yang pentingnya pakai celana. Dasi baju itu sunnahnya. Dan orang kalau udah bercelana, pakai baju, pakai dasi akan kelihatan sempurnaannya, makin mengkilat kayak mas betul. Nah demikian. Jadi sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hada maddin. Sholat itu tiang agama. Orang yang mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Sholat itu pusatnya, intinya dari seluruh amal, termasuk dari sedekah. Sholat itu kalau di jasad, iman cirasul jasad kata Imam Ghazali, dibayangkan dengan diri manusia. Sholat itu adalah kepalanya manusia. Manusia itu akan tetap disebut manusia jika ada kepalanya. Dia nggak punya tangan, naudzubillah. Dia nggak punya kaki, naudzubillah. Ada yang terbang. Bagaimana tadi? Manusia akan disebut manusia selama ada kepalanya, walaupun tanpa tangan, walaupun tanpa kaki akan disebut manusia. Tapi sekarang dibalik, orang tangannya ada, kakinya ada, nggak ada kepalanya, disebut apa? Hantu. Disebut hantu seperti itu. Karena maka sholat itu intinya dalam ibadah, baru yang lain-lainnya ikut kepada sholat. Jadi sholat itu imamnya, yang lain pengikutnya, termasuk sedekah, kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, dari semua pertanyaan tadi ya, kita ambil kesimpulan dalam satu pertanyaan terakhir ini. Boleh. Keutamaan bersedekah itu sendiri Itu bukan kesimpulan, tambahan sih. Kalau kesimpulan dari awal jadi baik. Apa tadi? Keutamaan bersedekah. Keutamaan bersedekah banyak ya. Baginda Nabi ngajarin banyak. Sedekah itu sedekah sir tudfi ubad baroki, salah satunya. Sedekah rahasia, orang lain nggak ada yang tahu, secara rahasia sama. Itu tudfi ubad baroki, bisa memadamkan bencinya Allah, murkanya Allah. Allah murka kita sedekah dengan yang sama, secara rahasia, diam-diam, sembunyi-sembunyi, itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu. Orang yang bersedekah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, berinfak, bersedekah di jalan Allah, itu kama kali habatin, seperti orang yang menanam satu benih. Satu benih, dari satu benihnya itu ambatat sab'a sanabil, melahirkan 7 tangkai, tumbuh 7 tangkai. Fikul sumbulah mi'atu habbah. Di setiap tangkainya ada
100 biji. Berarti berapa? Satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100. Jadi ada berapa biji? 700. Nah, jadi ada 700 biji. Satu biji menumbuhkan 700 biji, menghasilkan 700 biji. Itu sedekah. Itu infak fisabilillah yang ikhlas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini poin yang selanjutnya. Bukan hanya 700. Kenapa? Karena Allah yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan bagi hambanya yang dia kehendaki. Artinya tanpa batas, bisa 7 juta, bisa 700 juta. Wallahu a'lam. Karena Allah itu wasi'un alimun. Allah yang luas gudang Allah, nggak akan habis. Alimun, dan Allah maha tahu. Tuh poinnya di situ. Alimun, Allah maha tahu kadar keikhlasan kamu di mana, kadar keikhlasan kita berinfak tuh di mana. Juga kayak misalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu tutawwilul umrah. Sedekah bisa memanjangkan umur. Nah, umurnya akan panjang, nambah umurnya. Maksudnya umur kebaikan. Memaknai panjang umur itu bukan kamu dibatas umur 30 jadi 40, enggak, tapi umur kebaikannya yang bertambah. Orang dikenal, meninggal, siapa yang meninggal? Si Anu. Sudah 1 tahun akan diingat tuh si Anu itu dulu waktu hidupnya dermawan, sering bantu orang, akan dikenal. Nah, itu yang dimaksud dengan umur yang panjang, dan sedekah bisa memanjangkan umur kita. Demikian banyak yang lainnya. Masya Allah, ada kitab ulama khusus menjelaskan tentang fadilah keutamaan sedekah. Banyak karya-karya ulama yang bersumber dari hadis baginda Nabi, yang bersumber dari Al-Quran. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Mbah ini atas ilmunya kepada kami tentang sedekah tadi. Ya, mungkin itu saja sesi podcast santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja bersama narasumber kita sekaligus guru kita yang mulia Mbah Yai Endan Agus Sanjaya SPDI. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Mbah Yai juga istiqomah untuk mengajar kami selalu ini, Mbah, untuk sharing ilmu kita nih, Mbah. Tergantung kamunya mau nggak ya? Ya, mungkin itu saja pemirsa dari saya selaku host dalam podcast kali ini. Saya izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Kita berkembang bersama. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nurul pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.